Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu Dewan Penguji yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kembali lagi kita dipertemukan dalam kegiatan akademik, yakni seminar proposal disertasi. Insya Allah penuh keberkahan, berjalan lancar, dan tercapai sesuai dengan ekspektasi bersama. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan buat kita semua. Hari ini Sabtu tanggal 10 September 2022, seminar proposal disertasi atas nama Ardi Wisastrah Muallim NIM 2203700002, program studi pendidikan agama Islam, program doktor, program pascasarjana Universitas Muhammadiyah. Sebagai promotor dan promotor, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Ambas MAG, Bapak Dr. Haji Abdul Hakim Jurumia LCMA, Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas MPDI, dan sebagai penguji utama, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Geteng, Bapak Dr. M. Nasri Hamang MAG, dan Dr. Abdul Halik MPDI. Menghabiskan waktu, marilah kita memulai seminar proposal disertasi secara virtual dengan bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada seminar proposal kali ini ada 3 sesi utama. Yang pertama adalah presentasi proposal penelitian disertasi dari Saudara Promopendus. Yang kedua, tanggapan dari partisipan yang sempat bergabung. Yang ketiga, tanggapan pertanyaan koreksi dari Dewan Penguji. Baiklah, untuk memasuki sesi pertama, kita berikan kesempatan kepada Saudara Promopendus Ardi Wisastra Muallim untuk menyajikan proposal penelitian disertasinya maksimal yang berjudul Kritik terhadap Materi Syariah, Tarekat, Hakikat, dan Ma'rifat pada buku Akidah dan Akhlak Madrasah Aliyah kelas 11 Kementerian Agama Republik Indonesia, terbitan tahun 2020. Karena itu kami berikan kesempatan maksimal 15 menit. Dengan hormat disilahkan. Terima kasih Bapak Kaprodi, Pak Dr. Alik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taklim saya untuk supaya tidak terdengung ya, dimatikan dulu mic-nya yang satu ya. Mic di luarnya ya, mic laptopnya dimatikan satu. Ya. Oke, silakan Sas. baik. Judul yang saya ajukan adalah kritik terhadap materi syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat pada buku Akidah Akhlak. Saya terbuka kembali. Ya. Pada buku Akidah dan Akhlak Madrasah Aliyah kelas 9 Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada latar belakang saya menuliskan seperti biasanya ya, Undang-Undang Nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab 4 pasal 5 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemudian petunjuk Rasulullah SAW, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku atau ajaranku, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha. Tidak terdengar, Pak Sastra. Dan dalam agama, yakni perkara-perkara bid'ah. Sebab setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini adalah hadis yang dikenal dengan hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh sebagian besar ulama hadis, dan hadis ini untuk disertasi saya nukil dari Al-Imam Abu Daud. Ya. Itu kemudian masalah yang kami tuangkan di sini adalah ketercapaian amanat undang-undang dan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di atas adalah dengan dipelajarannya Islam secara murni sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Yakni amanat undang-undang itu dan petunjuk Rasulullah itu hanya bisa ditemui, hanya bisa didapatkan dengan mempelajari Islam secara murni sesuai dengan sumber aslinya. Sementara materi syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat pada buku Akidah Akhlak dan Madrasah Aliyah kelas 9 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020 berasal dari ajaran tasawuf yang tidak mengajarkan kemurnian Islam, sehingga tidak mencerdaskan anak bangsa dengan kecerdasan yang sesungguhnya sebagaimana amanat undang-undang dan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Identifikasi masalah pembahasan dalam penelitian ini secara spesifik merupakan kritik terhadap penyajian materi syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat dalam buku Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 9 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Rumusan masalah, sebelumnya kami tempatkan ada, atau kami tuangkan 4 rumusan masalah, akan tetapi promotor dan kopromotor meminta agar rumusan masalah yang pertama dihapuskan saja dan dileburkan ke masalah yang lain. Yang pertama, bagaimana konsep syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat dalam ilmu dalam tasawuf. Yang kedua, bagaimana kritik terhadap model penyajian. Jadi model penyajian materi syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat dalam buku yang disebutkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kritik terhadap materi syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat dalam buku Akidah Akhlak Madrasah Aliyah ya Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian fokus penelitian dan deskripsi fokus. Fokus penelitian adalah kritik terhadap materi syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Tepatnya penelitian ini fokus pada pembahasan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat pada buku Akidah Akhlak Madrasah Aliyah. Jadi tidak meluas ke mana-mana, meskipun nanti referensinya dari berbagai buku. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana konsep syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat dalam Islam. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana model penyajian materi dalam buku Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 9 Kemenak Republik Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana kritik atau untuk menjelaskan kritik terhadap materi tersebut. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian yang pertama, kegunaan teoritis, yakni diharapkan agar mampu memperkaya khazanah kajian ilmu pendidikan, terutama dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama. Yang kedua, sebagai kajian lebih lanjut, khususnya bagi peneliti dan akademisi ilmu pendidikan. Kemudian kegunaan praktis. Kegunaan penelitian yang kedua adalah bagi penyelenggara pendidikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam penyajian materi dalam kegiatan belajar mengajar.
Yang kedua, bagi para peneliti dan akademisi sebagai bahan penyusunan materi kepenelitian. Yang ketiga, bagi perancang kurikulum nasional dan dalam mempertimbangkan penyusunan kurikulum dan penyajian materi ajar pada buku-buku pelajaran. Kalau promotor kami, Prof. Ambo Asa, justru mengatakan kalau ini berhasil maka beliau akan mengajukan ini sebagai rekomendasi untuk menghapuskan materi tersebut di dalam buku-buku agama. Ini kata beliau ya. Kemudian telah pustaka penelitian yang relevan. Ya, yang pertama saya ambil dari tulisannya Suhair Muhammad Yusuf Qasim dalam tesisnya untuk meraih gelar magister pada pendidikan Arab modern di Universitas Birzeit yang berjudul At-Turuq As-Sufiyah wa Turathuha fi Filastin, atau tarekat-tarekat Sufiyah dan pengaruhnya di Palestina. Kenapa ini saya ambil? Karena memang yang pertama agak susah ya mencari kritik terhadap materi buku-buku pelajaran di satu negara, ya khususnya di Indonesia. Saya khususnya ini saya sudah cari dengan berbagai cara, tapi sepertinya susah, sehingga dapat yang ini saja. Ya, terutama dalam hal yang saya bahas ini. Tidak terdengar, Pak Sastra. Ya, adapun yang berbentuk kritik atau yang bernuansa kritik memang sangat susah kita dapatkan, khususnya dalam masalah ini pada buku-buku pelajaran di sekolah-sekolah. Ya, seakan-akan kesannya bahwa setiap yang sudah diterbitkan oleh negara maka itu sudah finish, sudah final. Ya. Maka untuk menunjukkan, yang salah satu untuk menunjukkan taringnya S3-nya Unpar, ya mungkin ini bukan percobaan ya. Kemudian telah pustaka yang kedua, referensi yang relevan. Referensi yang relevan dalam penelitian ini adalah semua buku yang berkaitan dengan pembahasan ini, terutama Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Kemudian buku akidah akhlak yang sedang dikritisi, tentu saja ini menjadi referensi utama. Kemudian buku-buku yang menjadi referensi penyusun materi, seperti Risalah Kusyairiyah. Ya, jadi saya lihat ketika saya membaca buku tersebut, penulis itu meletakkan salah satu isyarat bahwasannya materi tersebut diambil dari Risalah Kusyairiyah. Dan alhamdulillah saya sudah punya bukunya Risalah Kusyairiyah, dan di awal kitab Risalah Kusyairiyah, tahkiknya ya, pentahkik mengatakan ini adalah buku yang digunakan untuk membantah para membantah orang-orang yang tidak suka dengan tasawuf, ya. Dan dia mengesankan, pentahkik ini mengesankan bahwa orang yang tidak suka terhadap tasawuf atau orang yang membantah tasawuf itu orang yang tidak tahu ilmu tasawuf. Sayangnya setelah buku ini keluar, kemudian banyak buku-buku bantahan yang membantah buku tersebut, termasuk kitabnya Syekhul Islam bin Taimiyah seperti Al-Istiqamah. Ya, beliau Syekhul Islam bin Taimiyah, alhamdulillah juga saya sudah punya bukunya. Ya. Imam Muslim dalam kutipannya terhadap perkataan Ibnu Sirin, al-ilmu din fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ya, ilmu itu adalah agama, maka hendaklah kalian melihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, maka seorang penuntut ilmu harus selektif dalam mengambil ilmunya. Kemudian yang kedua, teori kedua adalah setiap ibadah yang disandarkan kepada pendapat dan hawa nafsu maka ia adalah bid'ah. Ya. Sementara salah satu tujuan dari syariat kita atau maqasid syariah adalah untuk menjaga agama, hifdzuddin. Sehingga setiap sumber ilmu harus diseleksi dan dipastikan sesuai dengan ya sumber aslinya. Ini kerangka pikirnya ya, buku Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 9 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020 ya. Kemudian materi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, kemudian akan dibahas kritik pada bab 4 nanti. Bab 3 dan 4. Metode penelitian, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif
dan langsung kepada sumber data dengan metode library research. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ketika membahas tentang referensi utama dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, natural setting, disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini banyak digunakan pada penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Paradigma penelitian atau research merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu masalah hasil penelitian. Tidak pernah dimaksudkan sebagai satu pemecahan, ya. Jadi bukan solusi langsung bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan, serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Sumber data, kita gunakan dua sumber, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan tentu saja adalah Al-Quran sebagai referensi utama, hadis, buku akidah akhlak Madrasah Aliyah, kelas 9 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku para ulama dan cendekiawan. Ya, tentu saja yang saya maksud dari dua belah pihak, baik dari ahli-ahli tasawuf, dan saya sudah kumpulkan beberapa buku, ya, ahli-ahli tasawuf dan para pengkritisi tasawuf tersebut. Jadi dari dua belah pihak. Kemudian tahapan pengumpulan data, ada namanya tahapan persiapan, yakni mengumpulkan bahan dan identifikasi pembahasan. Ada ini pun sudah kami lakukan, ya, sejak beberapa bulan yang lalu sebenarnya, karena proposal ini memang sangat lambat, ya, disebabkan susahnya komunikasi dengan promotor, ya. Buku-bukunya sudah ada, alhamdulillah sudah sampai hampir sekitar 100 buku, ya, di beberapa perpustakaan tentu saja, dan di rumah kami juga ada. Kemudian yang kedua tahap pelaksanaan, yakni mengumpulkan data primer, sekunder dan penunjang lalu ditulis ke laptop. Ya, jadi bahan secara acak di laptop juga sudah ada, alhamdulillah. Ya. Kemudian tahap akhir, ini tahap akhir yang belum kami lakukan. Ya, yakni data yang telah dikumpulkan kemudian diidentifikasi, direduksi, dianalisa, kemudian diverifikasi lalu dibuat kesimpulan. Jadi data yang kami kumpulkan saat ini masih acak, ya. Masih acak, belum disusun. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research atau penelitian pustaka, yaitu studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang merupakan hasil bacaan terhadap buku-buku dan artikel, serta jurnal-jurnal maupun majalah yang lainnya, yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, dan kecenderungan yang berkembang. Ya, hal ini juga kami pilih karena memang di tanah air kita saat ini lagi viral-viralnya tentang tasawuf, terutama dengan munculnya tokoh-tokoh tasawuf seperti Dr. Ar-Razi, yang awalnya bersama dengan kaum Nahdiyin, yang kemudian disesatkan oleh ulama-ulama Nahdiyin seperti tonton juga video 3 orang tersebut seperti UAS, Idrus Ramli, dan Dr. Ar-Razi Hashim itu sempat berkolaborasi dalam satu kajian untuk membantah orang-orang yang mengkritisi tasawuf. Ya, jadi ini sebenarnya biasa dalam dunia ilmiah, ya, biasa dalam dunia akademisi saling kritik, ya. Maka kami sajikan, ya, kritik ini sebagai jawaban kami terhadap keadaan yang ada, ya, atau doktrin, ya, yang kami terima dari dosen-dosen kami bahwasanya, ya, S3 itu sudah bukan lagi pengaruh atau efektivitas judul-judulnya, tapi sudah mengarah kepada kritik
atau menciptakan satu teori atau yang lainnya yang setahap dengan itu. Kemudian teknik analisis data. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, credibility, kemudian keteralihan, transferability, ketergantungan, dependability, dan kepastian, confirmability. Ya, saya kira mungkin cukup sekian, Pak Dokter. Makasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih kepada Saudara Ardi Wisastra Mu'alim yang telah mempresentasikan proposal penelitian disertasinya secara gamblang. Tentu ini banyak mengundang berbagai penilaian atau mungkin pertanyaan-pertanyaan atau ingin minta klarifikasi dan seterusnya. Sebelum kita masuk ke Dewan Penguji, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari partisipan. Ada Pak Saiful Mahsan, Pak Sawal Sitonda, tadi ada yang bergabung Pak Lode. Kemana ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi dari proposal Saudara Ardi Wisastra? Ya, kayaknya hanya menyimak saja ya. Baiklah, kita langsung saja ke sesi inti, yakni minta waktunya kepada penguji pertama, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Masih terkunci, Prof, mic-nya. Mic-nya Prof masih terkunci. Mic-nya Prof masih terkunci, tidak terdengar. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, Prof. Terima kasih. Tolong dibacakan kembali judul disertasinya. Iya, Prof. Judulnya coba dibacakan kembali. Judul disertasinya. Kritik terhadap materi syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat pada buku Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 9 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Jadi kritik terhadap syariat, tarekat, hakikat dalam Oke. Saya ingin mendengar argumentasi Anda sebagai mahasiswa yang berada pada suatu prodi pendidikan agama Islam dengan materi disertasi yang diangkat. Maksud saya begini, dalam struktur perguruan tinggi UIN, ya, ada 5 program yang merupakan lanjutan dari
IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berada di bawah Kementerian Agama, yaitu bidang syariah, usuluddin, tarbiyah, dakwah, dan adab. Kemudian di dalam perkembangannya setelah menjadi UIN, yaitu lahirnya bidang-bidang ilmu yang bersifat umum, di sains dan teknologi, komunikasi, psikologi, dan sebagainya. Kode etik terhadap masing-masing bidang studi itu memiliki keunikan. Tarbiyah membicarakan masalah-masalah menyangkut pendidikan. Syariah membicarakan menyangkut masalah-masalah hukum. Usuluddin berbicara tentang pemikiran dan filsafat. Dakwah berbicara tentang dakwah dan komunikasi, dan adab. Tentu Anda memilih judul ini harus ada keterkaitan dengan prodi di mana saudara tekuni. Karena itu saya ingin mendengar dulu apa relevansi judul ini dengan bidang yang saudara tekuni. Silakan. Baik, Prof. Makasih banyak. Sebagaimana yang tertera di judul, bahwa kritik yang saya lakukan ini adalah kritik terhadap materi yang ada di buku pendidikan, Pak Prof. Ya. Ya. Jadi saya kira itu relevansinya. Jadi yang saya kritisi adalah materi pendidikan, materi pelajaran yang ada di buku kelas 9 Madrasah Aliyah, Prof. Ya. Apa sudah tersimpul di dalam judul itu? Saya kira sudah, Prof. Karena di sini saya sebutkan materi dan saya sebutkan buku madrasahnya, Prof. Ya. Jadi saya anggap sudah. Materi pembelajarannya, materi pembelajaran. Iya, Prof. Iya. Materi berarti Anda menyoroti kurikulum. Salah satu isi kurikulum, Prof. Iya. Artinya harus diarahkan kepada bunyi itu kurikulum supaya tidak terlalu luas. Tidak masuk pemikirannya, tidak masuk masalah hukumnya, tapi semata-mata pada jalur pendidikan. Begitu. Ini kalau saya melihat ini menurut pengalaman saya atau bacaan saya, mestinya disertasi ini berada pada faktor syariah atau usuluddin. Kalau seperti ini, ya. Tapi itu Anda harus memiliki argumentasi, ya, argumentasi yang pas sesuai dengan profesinya, yaitu profesi kependidikan. Nah, kurikulum sebagai salah satu faktor dari pendidikan itu memang merupakan suatu objek daripada bahasan pendidikan. Jadi harus dibunyikan kurikulum itu, jangan materi. Materi itu adalah kurikulum. Ya. Materi pada akhirnya adalah kurikulum. Jadi yang dilihat itu kurikulum, ya, pembelajaran agama yang meliputi akidah, syariah, tarekat, dan seterusnya. Ya, supaya lebih lebih relevan, ya, dengan bidang studinya. Tapi, Prof, jadi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat ini, Prof, itu judul di buku tersebut, Prof. Iya, iya. Iya, judulnya, Prof. Jadi kemudian ada pembahasannya. Kalau saya sebutkan kurikulum lagi, maka itu justru lebih meluas, Prof. Atau bagaimana menurut pandangan Pak Prof? Karena justru ini saya sebutkan untuk mempersempit bahasanya, Prof. Kalau kurikulum itu justru lebih mengarah karena pendidikan agama itu materinya jelas.
yaitu pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga ibadah, yang keempat akhlak, yang kelima sejarah peradaban Islam, Al-Quran dan hadis. Ya. Tidak disebut dengan di dalamnya itu, tidak disebut di dalamnya itu akidah, syariat dan tarekat. Tidak disebut itu. Ya, tapi Prof, materi ini, Prof, itu sub pembahasan dari materi akhlak, Prof. Coba di madrasah itu kan ada bidang-bidang studi berbeda dengan pendidikan agama di sekolah umum. Ada akhlak, ya, ada akidah akhlak, ya, kemudian ada masalah fikih terpisah, ya, berbeda dengan pendidikan agama di sekolah umum. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam kurikulum madrasah itu ada mata pelajaran khusus tasawuf? Iya, Prof. Iya. Ada mata tasawuf di madrasah. Iya, Prof. Jadi buku akidah akhlak, mata pelajaran sudah betul yang Prof bilang tadi. Ya. Mata pelajaran akidah akhlak itu di dalamnya ada akidah, ada akhlak. Nah, materi ini, Prof, adalah materi yang khusus itu masuk dalam sub pembahasan materi akhlak, Prof. Ya, ini tasawuf. Nah, jadi dalam materi akhlak itu dia masukkan materi tasawuf dan salah satu materi tasawuf itu ya materi ini, Prof. Iya. Jadi ini sangat-sangat sebenarnya sangat sempit. Iya. Jadi saya memfokuskan ke kritik dari materi itu karena banyak materi lain, Prof. Iya. Makanya saya tanyakan, apakah ada mata pelajaran seperti akidah akhlak? Ada ya, jelas. Iya. Akhlak dan akhlak tasawuf tidak ada toh. Nah itu makanya, Prof, karena dimasukkan di sini, makanya saya kritik, Prof. Iya. Dimasukkan ke buku akidah akhlak. Ini jangan materi tapi kurikulum. Di dalam kurikulum itu ada materi. Ya. Jadi kurikulum sehingga bahasa pendidikan ada terkait dengan itu. Kalau materi kan itu menyangkut ke 5 bidang studi tadi. Tapi kalau sudah masuk kurikulum, itu kurikulum adalah salah satu alat dari pendidikan. Dari 5 faktor pendidikan itu, mulai dari pendidik, mulai dari tujuan, pendidik, peserta didik, kemudian alat, lalu lingkungan. Nah, kurikulum itu adalah merupakan alat, sama dengan metode. Jadi itu harus dibunyikan di dalam judul itu, sehingga ada spesifikasi bahwa ini adalah disertasi bidang studi pendidikan. Dan kritikannya nanti lebih bagus karena Anda nanti lihat kurikulum pendidikan agama, ya, yang terdiri daripada akidah, ibadah, syariat, akhlak, Quran dan hadis, dan sejarah peradaban Islam. Nah, di situ tidak ditemukan syariat, tidak ditemukan di situ alat tasawuf. Jadi saya sarankan supaya ada cirinya bahwa ini ciri disertasi pendidikan kurikulum, dan itu lebih bagus karena kritikan Anda nanti lebih jelas bahwa dalam kurikulum pendidikan agama itu tidak secara eksplisit ada tasawuf, ya, dan ya, saya kira itu saran saya itu. Jadi ya. Dan itu nanti lebih memperkuat kritikan Anda seolah-olah ini tasawuf ini ya masuk mengintervensi pendidikan agama yang tidak disebutkan dalam kurikulum. Baru kritikan-kritikan lain yang berkaitan dengan
tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 2003 yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional itu diarahkan untuk pertama lahirnya insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berakhlak mulia. Yang ketiga ya, manusia yang sehat jasmani dan rohani, yang cerdas, kemudian kreatif, mandiri, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, seolah-olah memang di dalam kurikulum pendidikan agama di madrasah itu, ya, masalah yang berkaitan dengan tasawuf itu tidak masuk di dalamnya, karena memang tasawuf itu kan adalah konsumsi untuk tingkat pemikiran yang sudah mapan. Sementara anak-anak di aliyah itu belum. Jadi ada keterkaitan dengan kurikulum itu dengan pencapaian tujuan. Anda tadi mengemukakan bahwa salah satu yang perlu diperhatikan di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional itu adanya ungkapan yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak memahami ya, ajaran agamanya. Untuk pemahaman ajaran agama ini dilihat pada tingkatannya, pada tingkat TK, pada tingkat SD, pada tingkat ya, ada materi-materi yang relevan dengan itu. Menurut saya bahwa berbicara tentang tasawuf ini itu bukan tempatnya di madrasah memang. Jadi ini lebih memperkuat kritikannya nanti, ya. Bahwa seolah-olah itu diselipkan untuk mengintervensi pendidikan agama yang seharusnya belum harus dilakukan pada tahap itu. Karena pelajaran tasawuf itu harus dilandasi oleh filsafat. Kalau belum mengenal filsafat masuk ke dalam tasawuf, itulah yang menyebabkan Islam itu pada masa jatuhnya Abbasiyah ya, langsung masuk pada bidang tasawuf, akhirnya orang Islam tidak maju karena semua pikirannya diarahkan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dunia sudah dibuang. Itu yang pertama ya, itu pemikiran saya berikan. Kemudian pertanyaan saya yang kedua dari beberapa rumusan tujuan tadi yang dikemukakan, ya. Coba ya sama dengar rumusan pertama. Masalah yang saudara rumuskan pada permasalahan pertama itu apa? Silakan. Yang pertama, Prof, bagaimana konsep syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat dalam tasawuf? Ya inilah. Kenapa saya, ya Prof? Jadi di sini keberatannya ini beratnya ini konsep syariat itu cukup panjang itu. Konsep tarikat, kemudian konsep hakikat. Dan itu memang harus diangkat karena Anda mau mengkritik. Ya. Kira-kira bagaimana nanti arah daripada alur pemikiran Anda untuk mengkritik itu? Baik, Prof. Jadi di sini juga saya tuangkan di pembahasan tentang fokus penelitian dan deskripsi fokus tentang makna dari kalimat-kalimat atau kata-kata tadi, Prof. Ya. Jadi kata-kata tadi memang sebenarnya ada dalam syariat kita, akan tetapi dalam dunia tasawuf ya istilah-istilah itu berbeda dengan apa yang difahami. Kalau kita belajar Islam dari sumber aslinya, Prof. Seperti syariat itu ada dalam agama kita, tetapi syariat yang dimaksudkan oleh mereka lain. Kemudian tarekat juga ada, tapi tarekat yang mereka maksudkan itu lain. Demikian pula hakikat dan ma'rifat. Betul. Tarekat itu dalam bahasa ilmiah
metode. Nah, dalam bahasa tasawuf memang baik. Ya. Karena dalam bahasa tasawuf itu ya apa namanya bukan menggunakan bahasa-bahasa abstrak, tapi bahasa-bahasa yang memerlukan pemikiran, perenungan, karena selalu diarahkan kepada hal-hal yang tidak konkret. Iya, betul. Kepada hal yang ya. Jadi itu nanti ya Anda harus betul-betul melihat untuk politik itu kita harus memiliki pemahaman yang betul-betul mapan. Kita baru bisa kita mengerti ya konsep-konsep pemikiran mereka itu. Ini saya harapkan supaya ini nanti dikonsultasikan baik-baik dengan promotornya. Ya. Iya, Prof. Iya. Nah, kritikannya itu betul-betul terwujud dalam artian kena sasaran. Ya. Ya, saya baru mendengar, belum membaca buku itu, tapi mendengar adanya kata tasawuf, kata tarekat di dalamnya itu artinya melampaui batas-batas yang sudah ada dalam kurikulum pendidikan pada madrasah, tingkat madrasah. Berbeda kalau pada tingkat perguruan tinggi. Anda harus tahu bahwa tasawuf itu, pemikiran tasawuf itu baru masuk dalam kurikulum IAIN pada tahun 1997 pada waktu Profesor Dr. Harun Nasution menjabat sebagai rektor IAIN di Jakarta. Karena dia ingin mengarahkan IAIN itu betul-betul mengarah kepada studi agama yang mapan, terutama menyangkut masalah pemikiran, maka masuklah filsafat. Ya, filsafat, kemudian masuk tasawuf. Kenapa filsafat dulu? Karena menurut beliau, kalau orang masuk dalam tasawuf tanpa ada pengetahuan filsafat, itulah yang membahayakan. Dan inilah yang menyebabkan Islam mundur sesudah jatuhnya Baghdad. Umat Islam melompat ke dunia sufi, padahal mereka tidak memahami tasawuf. Dan mereka belum melek dalam masalah filsafat. Nah, ini Anda bisa lihat nanti di dalam bukunya Profesor Nasution itu, Islam ditinjau dari berbagai aspek. Ya. Itu juga dikritik oleh Harun Nasution mengapa. Ya. Jadi ya saya ingin supaya betul-betul apa yang saudara teliti ini betul-betul menghasilkan suatu hasil yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk melihat apakah buku ini sesuai dengan kurikulum. Jangan-jangan buku ini sama dengan anjuran-anjuran sekarang ini yang ingin supaya dalam ilmu fikih itu dihilangkan bab tentang jihad. Ya. Nah itu juga harus dikritik itu, karena jihad itu merupakan bahagian daripada ilmu fikih yang tidak bisa ditinggalkan, hanya perlu diluruskan sehingga pemahaman jihad itu dipahami sebagaimana konsep yang ada di dalam Islam, tidak hal yang menyangkut teroris dan sebagainya. Ini. Saya kira itu dari saya. Saya harapkan supaya ini dijadikan sebagai bahan pemikiran untuk selanjutnya dan dikonsultasikan nanti dengan pihak pembimbing, terutama yang memiliki landasan pengetahuan tentang tasawuf. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Prof atas masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan kepada Saudara Ardi Sastra agar lebih bisa fokus ke disiplin tertentu atau direlevansikan dengan keahlian, dalam hal ini keprodian PAI. Kemudian jadi saya keluar Pak. Ya, Prof. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama.
Kemudian selanjutnya kita lanjut ke pengujian kedua. Kami minta waktunya kepada Bapak Al-Mukarram Dr. M. Nasri Hamam, MAG. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pimpinan sidang, Pak Prodi, merangkap juga penguji, pembimbing, Bapak Al-Mukarram Dr. Haji Abdul Hakim Jurumia LC.MA, Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas MPDI, dan terkhusus Prof. Mendus Adi Wisastra Mualim, serta juga tak lupa adik-adik atau nanda partisipan seminar proposal. Pertama saya ucapkan selamat kepada Ananda Adi Wisastra yang dulu saya komunikasi minta hadis itu, informasinya sakit, ternyata sudah sehat, alhamdulillah. Ya, yang kedua, saya selalu mengatakan itu dalam ujian seperti ini, terutama di seminar proposal, saya minta Prof. Mendus itu bisa bersabar, tabah, karena itu pikiran saya dan masukan saya biasa bersifat rekomendasi dan biasa membuat itu Prof. Mendus harus tertekan. Iya Pak Dokter. Jadi selamanya tertekan ya. Ya, jadi yang pertama, kalau judul saya itu tidak ada masalah untuk konten judulnya seperti ini. Tetapi saya pahami latar belakangnya ini Adi Wisastra. Yang Anda mau capai itu tidak bisa kalau hanya judulnya seperti ini. Ya. Jadi judulnya itu harus ada di dalam kurung, harus ada perspektif. Dalam dunia akademik modern sudah berlangsung sekian puluh tahun, harus ada perspektif. Karena itu namanya kebenaran. Epistemologi ilmu itu berdasarkan epistemologi ilmu, kebenaran itu bukan milik satu orang, milik satu kelompok. Sekalipun di antara satu orang kelompok itu ada memang yang kuat, yang rajin. Itulah yang kita mau tunjukkan bahwa betul-betul kuat, rajin, sehingga banyak orang ikut. Jadi saya tawarkan dan menurut saya harusnya begitu. Karena saya paham di otaknya ini, di benaknya ini Adi Wisastra, itu yang mau dituju. Jadi dalam kurung itu adalah perspektif ulama salafus saleh. Ya. Harus ada perspektif. Karena kalau tidak, itu tidak akan selesai. Anda baca bukunya nanti. Anda kalau tidak baca bukunya misalnya Imam Ghazali, Senawawi Banten, itu Anda juga dianggap tidak adil dalam mengkaji ilmu. Jadi orang-orang yang pengagum, pencinta tasawuf harus dibaca bukunya. Dan itu akan Anda kesulitan. Akhirnya Anda punya Anda benaknya itu tidak akan tercapai.
Ya. Yang kedua di Kementerian Agama sekarang ada namanya Prodi Akhlak Tasawuf. Akhlak Tasawuf. Jadi keberadaan tasawuf ini itu sudah kelihatan mau eksis ya. Ada juga tasawuf Bugis, tasawuf Ternate, tasawuf Aceh, tasawuf Jawa. Masing-masing suku Islam di Indonesia ada tasawufnya, ada tarikatnya. Ya. Jadi saya rekomendasikan begitu perspektif salafus saleh, ulama salafus saleh. Karena kalau tidak begitu tidak akan selesai ini. Karena semua buku halaf, buku kontemporer harus dibaca semua. Harus dibaca semua. Ya. Nah, itu epistemologinya begitu. Dan untuk memang idealnya seperti itu. Kalau bisa dibaca semua supaya tidak sepihak. Tapi karena terbatas kita punya ini waktu, jadi harus ada perspektif. Yang kedua, itu tadi rumusan masalah pertama. Kalau saya tidak perlu ada itu ya. Arahnya itu nanti di seminar proposal, nanti terlalu umum ini, orang sudah selalu dengar itu. Pengertian syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Yang hadir itu sudah paham. Jadi nanti Anda doktor, wah kenapa itu doktornya umpar? Itu lagi yang diterangkan. Nah sudah lama orang paham. Kecuali pengertian tasawuf, tarekat, hakikat, makrifat bukan ilmu tasawuf. Misalnya menurut orang Bugis, itu baru bagus. Kalau ulama tasawuf sudah ada. Jadi tidak perlu diangkat di sini. Tidak perlu diangkat. Ya, tidak usah diangkat. Ini kan juga bukan tasawufnya yang mau diangkat, materinya. Materi pembelajarannya, bukan pengertian tasawufnya. Bukan itu yang mau diangkat ya. Jadi sehingga ya rumusan masalahnya begini. Ya, nomor 1. Bagaimana konsep? Ini karena di naskahnya ini nomor 2, nomor 3 sama saja. Maaf ini kalau sebut ini memang sedikit tidak tergambar epistemologinya karena rumusan masalah kedua ketiga sama saja. Jadi itu disatukan saja. Jadi nomor 1 dihilangkan. Nanti dibahas di landasan teori, tinjauan teori di bab 2. Ya nanti sebentar saya arahkan ke situ ya. Jadi bagaimana konsep dan atau penyajian materi pembelajaran syariat, hakikat, syariat, tarekat, hakikat dan makrifat pada buku Akidah Akhlak kelas 9 Kementerian MA Kementerian Agama terbitan 2020. Nah, itu bagaimana materinya diurai? Apa-apa itu mau dikritisi nanti. Apa itu materinya syariat di situ, apa materinya tarekat, apa materinya hakikat, apa materinya makrifat, itu yang mau diteliti. Nah, yang kedua baru masuk di sini. Nah, bagaimana pandangan ulama salafus saleh tentang konsep syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat? Nah, kalau ulama tasawuf jelas sudah ada. Sudah jelas itu. Tasawuf menurut Rabi' al-Adawiyah, Al-Jibili, sudah ada semua. Al-Halaj, ya kalau ulama tasawuf sudah ada semua itu. Dr. Mustafa Zahri di Indonesia ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang Anda ini kan mau bahas ini, saya cuma arahkan karena sebenarnya itu pikirannya ke situ. Cuma saya ini memberikan arahan dalam bentuk pernyataan. Bentuk kalimat, rumusan kalimat. Karena kalau begini tidak mencerminkan bahasa istiga, maaf ya, kalau kasar sedikit ya. Kasar. Ini tidak mencerminkan nanti kalau Anda tampil promosi menggunakan bahasa begini. Tidak terkesan itu, tidak terdengar ilmiah. Apa itu? Syariat, hakikat, tarekat menurut tasawuf.
Jadi yang ketiga, ini yang Anda mau bahas ini. Bagaimana dampak materi pembelajaran syariat atau kok syariat, tarekat, hakikat, dan marifat dalam buku Akidah Akhlak MA kelas 6 Kemenak RI 2020 terhadap pemahaman keislaman peserta didik. Nah, kan itu Anda khawatirkan dampaknya. Jadi saya cuma membaca ini apa yang ada di benaknya. Ya, bagaimana dampak konsep syariat atau materi pembelajaran syariat, tarekat, hakikat, dan marifat pada buku Akidah Akhlak MA kelas 9 Kemenak RI 2020 terhadap pemahaman keislaman peserta didik ditinjau dari perspektif pandangan ulama salafus saleh. Ya. Karena yang Anda kutip nanti buku salafus ulama salaf semua. Pasti begitu. Tidak Pak Dokter. Alhamdulillah saya sudah punya buku dari kedua belah pihak Pak Dokter, banyak sekali. Termasuk ini Risalah Kusyairiyah. Ini tulisannya Imam Al-Kusyairi. Ini yang pembela tasawuf paling ulung Pak Prof. Ya. Saya juga sudah berusaha untuk mendapatkan Ihya Ulumuddin, tapi sampai sekarang belum dapat. Cuma PDF-nya sudah ada Pak Dokter. Kemudian ada beberapa buku yang sudah saya beli, buku dulu. Yang saya maksud masalah pusfala itu baik dari segi masa maupun yang generasinya, ulama yang sepaham dengan metode berpikirnya, manhaj berpikirnya salafus saleh. Bukan hanya yang awal itu. Bukan hanya yang awal. Termasuk kalau ada ulama sekarang, dia mengikuti manhajnya salafus saleh. Ya, kenapa saya sebut manhaj salafus saleh? Karena nanti Anda diundang oleh Ustaz siapa ini yang gondrong dari NU ini. Salah sedikit nanti berkelahi orang, tidak apa-apa juga. Kalau Anda diundang bahas masalah tasawuf, sudah. Ya. Kenapa? Ya, sebenarnya itu tasawuf ada memang landasan ontologinya dalam Al-Quran. Kalau di Bugis itu kan batin namanya. Batin kan ada di Al-Quran. Surah Luqman ayat 20. Wa asbagalaikum ni'amatan dhahiratan wa batinatan. Jadi kata lain, tasawuf, ontologinya sebenarnya itu tasawuf adalah batin, batinia. Quran surah Al-Luqman ayat 20. Itu ya. Kemudian yang keempat itu ini karena di skrip disertasi Anda itu bagaimana konsep pembelajaran syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifah yang sesuai dengan ajaran Islam menurut pandangan ulama salafus saleh. Ya, saya mau beri dulu bukan pencerahan ya. Bagaimana di Indonesia itu kacaunya pemikiran Islam. Misalnya ya, kacaunya penerapan syariat Islam. Kacau luar biasa kacaunya. Majelis Ulama yang menurut pemerintah adalah induk organisasi Islam. Di situ punya komisi fatwa. Tetapi Muhammadiyah punya majelis tarji. NU punya Mahsul Masail. Ada lagi nih Dewan Fatwa yayasan Media Fatwa. Berfatwa juga itu. Kelompoknya Sofyan Baswedan, Risa Basalama. Itu Muhammad siapa nih? Arifin Badri. Berfatwa juga itu. Berfatwa. Makanya di Indonesia itu, di dunia itu harus menurut. Ya, menurut Anda begitu, menurut yang lain tidak begitu. Susah untuk mengatakan, ya, saya mau beri dulu ya, contoh.
Ini Ikhwan sudah promosi doktor baru-baru yang lalu. Kesimpulannya Nurholis Majid itu pemikirannya sangat Islami. Tapi karena supaya waktu itu tidak terlalu meluas dan menjadi gaduh itu promosi, saya tidak mau sampaikan banyak data bahwa terakhir itu Cak Nun itu Emanuel Najib menyebut itu Nurholis agamanya agama Pancasila. Coba ya, artinya begitu orang masing-masing lain perspektifnya. Masing-masing lain perspektifnya. Ya, misalnya ya, saya punya perspektif. Doa yang paling hebat itu adalah bukan yang di mulut, tapi yang di hati. Bukan. Kalau orang berdoa dengan mulut, itu tidak bakal diterima. Tapi harus berdoa dengan hati. Berdoa dengan hati. Ya. Karena yang asli itu yang di hati, bukan yang di mulut. Bagaimanapun bagusnya itu lafal, lancarnya doa dibaca, kalau tidak di hati, itu tidak akan diistijabah Allah dengan baik. Itulah gambaran namanya ilmu batin, batinia. Jadi saya mau kembangkan memang istilah batin karena ada di Quran. Nanti Adinda Doktor Jurumia Hakim ya. Sempit waktu. Ya. Bisa dipersingkat saja. Yang Sempit waktu. Ini masalahnya berat anunya ini. Terlalu sempit juga, terlalu apa ini juga ini, terlalu berapa halaman juga saja ini. Maka saya tambahkan juga begitu. Kalau tidak ada ini setengah mati Anda ini sampai 100 halaman. Harus 200 halaman. Yang kedua itu tujuan penelitian. Ini masih selalu menggunakan kata mengetahui. Mengetahui. Ini S1 saja dilarang pakai kata mengetahui. Makanya itu gambarannya kalau rumusan masalahnya seperti yang saya katakan tadi, tujuan penelitian bahasanya harus begini, untuk menganalisis konsep syariat, tarekat, dan seterusnya. Itu mau dianalisis. Yang kedua, mengkonfirmasi konsep syariat, mengkonfirmasi pendapat ulama salafus saleh tentang syariat, tarekat, dan seterusnya. Yang ketiga, mengeksplorasi dampak itu. Dampak yang dikhawatirkan itu akan dipahami generasi muda tentang tasawuf itu, tentang hakikat. Kayaknya ada masalah jaringan. Pak Dr. Nasri Hamam. Ya. Ya, keluar ya. Ya, baiklah, karena waktu semakin kasib, ya. Saya selaku penguji ingin menambahkan catatan sedikit. Yang pertama, untuk kedua tadi narasumber ada dua hal yang segera patut untuk dipertimbangkan, yakni pertama masalah kurikulum. Memang ya dari sisi ruang lingkup ya amat sempit ya kalau dibaca secara sepintas. Jadi kurikulum nanti di dalam kajiannya itu baru ditambahkan atau dipertajam tentang kajian teks. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, tadi terputus.
Ya, tempat saya lanjutkan sedikit ya. Jadi landasan teori itu pertama tinjau penelitian itu cuma satu juga penelitian relevannya. Itu juga S2 yang dianu. S2 itu tinjau penelitiannya itu kalau biarlah ada S2 tapi ada S31 ya. Itu di tinjau penelitian sebelumnya. Cuma satu yang ditulis itu tadi. Itu S2. Harusnya kan S3. Disertasi ya. Jadi tambahkan disertasi satu. Biar ada S2, seperti ada juga disertasi. Referensi juga itu yang relevan. Ini kan disertasinya Dr. Muhammad Iqbal juga ini tasawuf. Nah, disertasi saya sudah baca juga ini. Disertasinya Muhammad Iqbal. Bisa juga Ibu Nur Hayati Mashar itu tasawuf juga disertasinya. Jangan ditulis begini. Referensi yang relevan dalam penelitiannya adalah semua buku yang berkaitan. Wah, harus disebut. Menunjukkan bahwa apa yang sudah ya. Kemudian dasar teori, bahas dulu itu nomor satu, apa itu kritik. Dalam filsafat, apa yang dimaksud kritik. Dalam filsafat ilmu, apa itu kritik? Apakah memenuhi kriteria kita mengkritik apa tidak? Ya, itu harus diketahui itu kritik. Kriterianya mengkritik. Yang kedua, itu syariat. Ya. Jelaskan apa itu syariat. 3 tarekat. Itu baru muncul tadi. Hakikat, makrifat. Kemudian konstruksinya buku akidah akhlak. Kemudian ulama salafus saleh. Contoh saja ini. 8 kerangka pikir. Kerangka pikir ya, kerangka pikirnya juga tidak ada anunya ya, tidak ada narasinya. Yang terakhir itu di referensi, ini memang menunjukkan ini ya. Ini di Indonesia itu dan hampir di seluruh belahan dunia juga seperti itu ya. Ini daftar pustaka maraji yang digunakan itu kalau disertasi ya juga sebagusnya disertasi dokter yang menulis ya. Ini saya lihat 2 bukunya di sini Abdul Karim Jawas ini dikutip. Itu soal ilmu soal kedua, tapi metodologinya begitu epistemologinya. Masa buku S1 mau dikutip oleh S3. Ini bukunya Jawas ini, mulai dengan manhaj salaf. Ya, ini kan epistemologinya di sini buku ini ya. Tidak komprehensif. Tidak bisa dijadikan buku referensi untuk disertasi. Ini hanya untuk buku dakwah. Ya, kajian dakwah, bukan untuk kajian karya ilmiah begini. Ya. Jadi bagaimana menjawab dulu ya? Jawab dulu ini. Pikiran saya ini. Silakan dulu. Adi Wisastra. Boleh Pak Dokter? Nah. Baik, yang pertama kalau menggunakan perspektif maka saya berpendapat bahwa tulisan saya adalah perspektif saya. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan perspektifnya ini perspektif Ibnu Taimiyah dan sebagainya, kalau begitu saya ngekor sama dia. Kalau begitu saya tidak punya pendapat sendiri. Saya tidak punya penemuan sendiri. Sementara ini disertasi, ini penemuan saya. Ya. Kemudian kalau dikatakan ini perspektif salafus saleh itu banyak. Kemudian harus juga difahami bahwa salaf itu bukan salafi. Ya, salaf itu berbeda dengan salafi. Salafi itu pengikutnya salaf. Salaf sudah tidak ada sekarang. Ya. Salaf itu hanya 3 generasi. Kemudian yang kedua, Tunggu dulu ya. Makanya itu juga tadi itu kan pendapatnya itu Adi Wisastra bahwa tidak ada lagi salaf sekarang. Kapan pendapatnya toh? Bukan salaf. Iya. Ini harus paham istilah Pak Dokter. Salaf itu adalah pendahulu yang soleh. Pendahulu itu tidak ada sekarang. Saya paham sekali ya. Iya. Saya tahun 71 sudah pelajari itu. Tahun 71 SMP Muhammadiyah. Saya sudah pelajari itu istilah itu. Kau masih Joko belum lahir ya. Saya sudah pelajari itu istilah itu. Saya sudah pelajari salafus saleh.
Salafi. Halo. Iya. Jangan diperdebatkan, itu terlalu panjang. Ya, Ya. waktu saya kira perlu. Ya. Jadi nanti ini kenapa saya tambah begitu? Kalau tidak ada perspektifnya juga terlalu sempit. Itu bagaimana konsep? Apalagi yang baru kalau rumusan masalah satu. Ada minta pengertian tasawuf bukunya Harun Nasution, Mustafa Sahri. Sudah ada semua pengertiannya tarekat, sudah ada semua. Apa menurut ilmu tasawuf? Kalau itu mau diangkat, apa yang ditemukan? Jadi Kalau ini itu rumusan masalahnya. begini toh, Rumusan- begini. Kan begini. Nah, saya sudah temukan juga yang Anda mau katakan itu tarekat di buku akidah, yang Anda mau sebut itu tarekat adalah tak cara mendekatkan diri kepada Allah. Ini saya punya makalah juga waktu magister. Toh tarekat itu sama wasilah, tarekat itu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang dimaksud di buku Departemen Agama itu adalah kelompok-kelompok tarekat, tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, itu yang dimaksud. Jadi dari segi organisasi. Nah, itu. Jadi ini kan tidak ada masalah. Nah, itu yang dimaksud. Tarekat Halawatiyah. Yang Anda maksud itu, yang Anda masukkan tarekat menurut Al-Quran, bahasa Quran. Bukan Pak Prof, tarekat bukan menurut sosiologi, Pak menurut Dokter. sejarah. Ini Risalah Kusyairiyah. Ulama sufi besar ini, Kusyairiyah. Dan Ya. ini dijadikan referensi. Kemudian Saya ini ada paham juga itu. buku. Yang dimaksud oleh Kementerian Agama tarekat adalah organisasi tarekat. Organisasi tarekat. Masa ada Menteri Agama tidak paham bahwa tarekat itu dalam Al-Quran adalah cara sholat, berpuasa, mengaji, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi penjelasannya ada tarekat, ada pribadi, ada organisasi. Yang di mazhabnya Departemen Agama organisasi. Kalau tarekat itu pribadi cara. Setiap orang punya caranya sendiri. Mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi secara sosial sejarah, itulah tadi. Ada Halawatiyah, ada tarekat Qadiriyah. Halawatiyah sudah terbagi dua lagi. Itu yang dimaksud. Mana Ustaz, Yang Anda maksud apa? semakin sempit masih banyak Dewan Penguji. Lagi 4 Ya. Dewan Penguji. Ya, terakhir yang Anda mau tuju apa itu sebenarnya? Ya, langsung saja tanya kalau memang mau karena kalau terlalu panjang begitu tidak terarah juga. Iya. Tidak terarah. Ya, Enggak. kalau proposal Kritik. begini dikritik judulnya. Kritik masalahnya. Kemudian tak usah kita bahas yang kita punya. Kita persilakan itu. Enggak, ini karena Pak Pro baru bergabung dari tadi saya kritisi judulnya. Bukan dari awal saya ya. masuk. Saya selalu duduk. Oh iya ya, enggak Saya apa-apa. tidak sadarkan diri. Enggak, saya cuma jelaskan ini Masih Pak. jangan sampai salah tanggapan kepada buku. Buku itu yang dibahas Nanti kita adalah lihat. organisasi tarekat. Nanti kita lihat. Jangan kata dulu. tarekat. Jangan dulu salah Bukan paham. tafsir kata tarekat dalam Al-Quran. Jadi yang mau dituju apa? Nah, tapi nantilah. Nanti Dr. Hakim Jurmiyah yang saya minta Dr. Hakim yang mencerahkan kita semua ini. Ya, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kritik, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Ayahanda Dokter. Terima kasih banyak Pak atas masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa untuk nanti perbaikan atau menjadi pertimbangan konsultasi proposal Saudara Promopendus. Saya lanjutkan tadi dari catatan yang terputus ya. Sebagai bahan pertimbangan ya, memang kalau dibaca secara sepintas judul ini sangat sempit, spesifik sekali.
tadi tawaran dari penguji pertama itu masuk dalam konteks kajian kurikulum PAI, nanti di dalam fokus penelitian dan deskripsi fokus baru mengarah ke kajian teks kalau itu arahnya ya. Jadi di judul itu perlu kita melihat tentang kurikulum ya. Jadi kurikulum PAI ini dari sisi judul, spesifikasinya nanti di fokus penelitian. Kemudian yang kedua, tadi saya sependapat juga dari penguji yang kedua, Bapak Dr. Nasri Hamang, tentang perspektifnya ya. Jadi mengkritik sesuatu kita perlu menggunakan kacamata apa ya, epistemologi apa. Jadi tidak hanya mengkritik, tapi kita tidak punya landasannya. Tidak punya. Jadi kalau dihubungkan dengan saran dari Prof. Rahman tadi, Pak Prof. Rahman Genteng, ya kita tidak bisa keluar dari nomenklatur atau domain pendidikan Islam itu sendiri. Jadi ini perlu saya kira di-combine ya, kritik pendidikan Islam ya terhadap teks misalnya atau terhadap buku itu sendiri. Jadi supaya tidak lari kemana-mana sebagaimana tadi di perbincangan dengan Dewan Penguji. Ada yang lari ke syariah, lari ke tasawuf, akhirnya lupa substansinya atau core-nya yakni pendidikan Islam itu sendiri. Jadi kita harus konsisten dengan domain kita yakni pendidikan Islam. Dan sampai nanti terjebak ke dalam kajian-kajian yang memang secara epistemologis jauh dari konteks pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian ada tadi beberapa ini catatan-catatan yang saya catat di proposalnya. Nanti ketemu langsung baru kita diskusikan bersama karena waktu sempit sekali ini ya. Jadi saya langsung saja persilakan dan minta waktunya kepada Pak Promotor dan sekaligus sebagai penguji, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Amto AC, MAG, waktu dan tempat, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dewan Penguji dan promotor, pimpinan sidang yang saya muliakan, saya hormati, saudara calon peneliti. Ini kalau baru begini baru calon peneliti, ya. Ya kalau seminar proposal yang harus dikritisi itu judul, kemudian landasan berpikir, kemudian permasalahan, ya terutama, ya itu yang kalau menurut saya tidak usah kita berdebat dulu dengan isinya. Isinya nanti kita lihat bagaimana peneliti menampilkan apa yang mau ditampilkan dengan permasalahan yang dia siapkan. Ya, kalau ini dianggap sempit, kalau menurut saya ini sangat luas ini. Ya, saya menganggap itu agak luas pembahasannya. Karena dia ambil syariatnya, dia ambil tarekatnya, hakikatnya, dan ma'rifatnya. Ya, nah, ini bagaimana mensinkronkan syariatnya dengan tarekatnya. Kalau kelihatannya tadi Pak Dr. Nasri ini sudah lari ke sufi itu, karena sudah mau berdoa dengan hati saja. Nah, itu artinya dia sudah mengarah ke sufi. Kalau menurut saya itu harus terkoneksi antara lisan dan hati. Harus menyatu, syariat dan hakikat harus menyatu. Kalau ada yang terpisah di antaranya itu sudah melenceng itu. Ya, kadang-kadang orang yang hatinya bagus, lalu
Rabiatul Adawiyah tidak mau menikah. Itu saya malah mengatakan itu ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah. Padahal orang sufi menganggap baik sekali itu Rabiatul Adawiyah. Tapi kalau saya ingkarus sunnah itu. Ulama besar sudah melamar lalu tidak diterima-terima. Ya. Nah, itu tinjauan dari perspektif syariah. Nah, karena ilmu saya itu ilmu syariah. Tetapi saya kira tidak kosong dengan hati. Batinia juga perlu. Jadi penting itu kedua-duanya penting. Ya. Jangan langsung mengatakan tidak diterima doanya orang yang pakai lisannya. Nah, itu kan lisan dan hatinya. Harus lisan dan hatinya. Kalau hati saja ya, itu tafakur saja. Judul itu memang ya kalau ini tadi antara kurikulum dengan materi pembelajaran. Kalau ini kan materi pembelajaran. Ya, kecuali kalau calon peneliti mau meningkat membahas kurikulum Kementerian Agama itu menurut saya terlalu jauh. Ya. Kalau membahas kurikulumnya. Nah, tetapi kan yang saya juga paham apa yang diinginkan oleh calon peneliti ini mau melakukan kritik ya terhadap buku itu. Jadi kalau kita mau mengatakan ya studi kritik terhadap buku akidah akhlak Madrasah Aliyah. Ya, Madrasah Aliyah kelas itu. Lalu kita menyebutnya perspektif syariah, tarekat, dan akhlak. Jadi mungkin itu yang dijadikan sesungguhnya yang mau dikritik itu adalah akidah syariah syariah tarekat itu. Iya. Tetapi kalau memang mau kalau ini melenceng juga dari pendidikan kalau kita sebut karena sebetulnya ya saya paham ini kemauannya ini saudara Ardi Wisastra ya mau juga menemukan sesuatu untuk meluruskan yang keliru-keliru barangkali. Kalau itu kita harus melakukan perspektif Quran dan hadis. Ya, kalau saya seperti itu. Kalau memang mau perspektif Quran dan hadis dan tidak ada lagi di atasnya perspektif kalau kita bawa kepada Quran dan hadis. Ya. Nah, cuma saya tidak paham apakah ini dianggap melenceng dari pendidikan. Nah, dari prodi pendidikan itu. Tetapi kalau saya mau lurus betul itu adalah yang kita gunakan adalah perspektif Quran dan hadis. Bukan perspektif siapa-siapa. Nah, karena kita mau bagaimana lurus pemahaman dalam beragama, lurus pemahaman dalam berislam. Bukan perspektif salafiyah, khalafiyah dan lain-lain sebagainya, dan bukan perspektif pribadi kita, tapi ada perspektif Quran dan hadis kalau memang kita mau seperti itu ya, mempertegas bagaimana kita temukan itu. Kemudian masalahnya bagaimana konsep syariah, tarekat, hakikat dan ma'rifat dalam tasawuf. Dalam tasawuf ini saya kira ini adalah kajiannya ini adalah ontologis, kajian ontologis terhadap itu. Dia mau melihat bagaimana konsep menurut tasawuf, ya ini menurut orang tasawuf. Kemudian nanti akan yang kedua itu melihat bagaimana kritik, ya dia sudah mau melakukan kritik. Kalau saya memang yang lalu itu saya sarankan 2 saja. 2. Tapi ya.
tapi saya juga memberi memberi kesempatan, ya silakan berkreasi nanti juga penguji yang ikut memberi pertimbangan, ya. Jadi mau melihat ini konsep yang pertama itu konsep syariah, tarekat, hakikat dan ma'rifat itu menurut tasawuf. Ya, tentu memang sudah ini nanti harus diberi gambaran bagaimana itu semua dari sisi tasawuf, ya. Kemudian disajikan. Jadi sebetulnya kalau ini bisa juga yang kedua itu bagaimana menyajikan, perlu menyajikan bagaimana buku Kementerian Agama itu, bagaimana isinya, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kritiknya, ya, dilakukan kritik. Yang ketiga itu harus fokusnya pada kritik karena memang maunya kritik. Jadi konsep yang ada yang pertama adalah bisa kita bagaimana konsep Islam ini. Artinya bagaimana harus ada memang gambaran bahwa yang mau dijadikan sebagai standar penilaian harus tergambar pada latar belakang itu, dan pada bab kedua juga sudah tergambar bahwa landasan teorinya, kemudian di bab 3 sudah tergambar dengan jelas bagaimana model kritik yang diharapkan nanti di bab 3-nya. Saya belum baca ini daftar isinya. Oh ya. Oh, bab 3 adalah metodologi. Ya, metodologi. Kalau begitu bab 2 itu ada di situ. Di situ gambaran bagaimana kerangka pikir dari peneliti. Nah, apa standar yang digunakan untuk menilai. Nah, ini itu perlu jelas standarnya, ya. Nah, sehingga apa yang kita kritik ini dikritik satu-satu, dikritik nanti satu-satu, syariahnya, tarekatnya, hakikatnya, apanya lagi tadi itu ada 4. Jadi ini yang perlu digambarkan itu, ya. Perlu tergambar pada latar belakang, kemudian standar penilaian, kemudian nanti bab 4 kan di situ diperlihatkan hasil penelitian dan hasil kritiknya bagaimana, kemudian rekomendasi. Bagaimana rekomendasinya? Rekomendasinya kalau umpamanya ada kekeliruan dalam buku itu, ya tentu direkomendasikan agar supaya ditarik itu buku. Nah, itu nanti kita lihat pada kalau kita lepaskan ini judulnya seperti ini atau ditambah atau di model, ya saya kira kalau saya ini ya seperti itu, saya serahkan kepada majelis ini apakah kita gunakan perspektif pendidikan atau perspektif langsung Quran dan hadis. Iya. Nah, itu. Jadi memang perlu dipertajam. Kalau kritik dari sisi pendidikan, ya bisa disebut perspektif pendidikan atau perspektif Quran dan hadis. Nah, itu. Iya. Karena kekhawatirannya tadi Pak Dr. Nasri itu jangan sampai tidak selesai. Artinya karena pembahasannya lalu tidak tuntas. Hanya menimbulkan perdebatan yang tidak selesai. Ya, karena memang kalau namanya pandangan itu ada pandangan yang muncul tetap dikritik. Ya, tadi kalau disebut itu ada juga disebut tadi Harun Nasution kemukakan begini lalu dikritik lagi oleh Rashidi. Nah, itu jadi memang kalau nanti disertasinya lalu
mengemukakan kajian-kajiannya seperti itu, lalu muncul ada lagi orang di belakangnya kritik pandangan terhadap sastra. Itu. Jadi itu ini memang proposalnya agak lama. Karena dia gunakan WA jadi dia sangat sulit katanya dia sangat sulit tadi promotor. Iya. Karena dia WA saja. WA-nya tidak dibuka. Saya tidak buka WA. Akhirnya berbulan-bulan tidak terbuka itu. Perlu dikritik, Prof. Proposalnya. Ya, 2-3 bulan. 2-3 bulan barangkali proposalnya itu tidak terbuka. Karena ya WA saja dia pakai. Ya, jadi itu. Kemudian buku-buku rujukan, referensi memang masih kurang ini. Ya, kalau dokter itu masih kurang, masih sangat kurang. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof atas masukan pencerahannya. Dan saya langsung saja ke Bapak Dr. Haji Abdul Hamid Rumia RCMA untuk menguji saudara sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah banyak pencerahan dan masukan dari penguji sebelumnya. Ya. Sebenarnya mengkritisi materi suatu buku itu ya memang bukan sesuatu hal yang aib ya. Saya dulu saya ingat waktu masih ahli itu ada SKI Sejarah Kebudayaan Islam ya. Di situ ternyata isinya dan itu dipelajari oleh semua sanawiyah SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Ketika berbicara tentang sejarah antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu itu betul-betul ada distorsi sejarah karena menyudutkan Amr bin As sebagai perwakilan dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Ternyata setelah kita buka secara melacak dan membaca ternyata ini betul-betul penyimpangan dalam menyampaikan sejarah dan itu dipelajari dan resmi sebagai buku buku pegangan sanawiyah pada waktu itu. Nah, ini mungkin yang ingin diambil oleh saudara sastra ini mungkin melihat ada sesuatu keganjalan dari materi yang ada pada akidah akhlak yang kemudian dia ingin ambil ya. Ingin dia luruskan, dia ingin perbaiki. Dan saya katakan bahwa kalau seperti tadi Pak Prof Abu Ase hafizahullah ini memang sangat luas sebenarnya. Kalau dia ingin membahas dari syariatnya, kemudian tarikatnya, hakikatnya, dan ma'rifatnya ini dan ini akan menjadi polemik tersendiri. Apalagi kalau nanti kemudian dibaca orang-orang yang pro dengan tasawuf. Makanya saya memang setuju kalau memang ada perspektif. Namun kemudian tadi apakah perspektif pendidikan? Saya lebih cenderung kepada ya tadi dikatakan berdasarkan mimanzuril Al-Qur'ani was sunnah, perspektif Al-Qur'an dan hadis. Karena memang kalau kita melihat dalam Al-Qur'an dan hadis ya ini kalau ini dijadikan tolak ukur Al-Qur'an dan hadis itu kan menjadi pegangan pokok. Apakah kemudian dalam Al-Qur'an dan hadis ada istilah istilah hakikat dalam beragama, ada istilah ma'rifat dalam beragama, begitu pula dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, itu kemudian yang menjadi landasan pokok untuk mematahkan apa yang ada dalam buku akidah akhlak yang menjadikan materi pembelajaran tentang syariat. Karena memang kalau kita mengarahkan mungkin pemahaman kita tentang syariat nanti kemudian berbeda dipahami dengan orang-orang yang selalu kemudian sangat mendalami yang namanya tasawuf. Pemahaman kita tentang hakikat berbeda dengan apa yang mereka pahami tentang hakikat. Sehingga memang perlu disinkronkan syariat, hakikat, ma'rifat, dan tarikat ini dalam pandangan ilmu tasawuf. Bagaimana dalam Al-Quran, apakah seperti apa yang dipahami oleh orang tasawuf ada seperti yang diinginkan oleh Allah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Namun kemudian ada satu yang sangat setuju saya tadi, usulan Pak Dr. Nasri Haman. Ini kan artinya buku ini sudah beredar dan sudah dibaca oleh santri atau madrasah aliyah. Nah, kira-kira ini yang perlu ditelusuri juga. Kira-kira dampaknya ya, bagaimana dampak materi pembelajaran yang disebutkan tadi Asyir dalam keberagamaan madrasah peserta didik. Apakah ada pengaruh yang kemudian terpengaruh dari pembelajaran tersebut, ataukah tidak ada pengaruhnya sama sekali? Ataukah memang ada yang masuk kemudian keluar dari situ masuk aliran tertentu, ataukah memang anak-anak madrasah aliyah ini santai saja sekedar bacaan saja, atau memang ada pengaruhnya yang membuat mereka lebih fokus terhadap sesuatu, akhirnya nanti umpamanya setelah memahami tentang ma'rifah. Ini kan kalau tasawuf itu kalau sudah sampai pada derajat ma'rifat oleh sebagian ya. Ini kan tidak semua tasawuf begitu. Ada golongan tertentu ketika sampai kepada derajat ma'rifah dia sudah tidak mau salat. Tapi kita tidak bisa menghukumkan secara keseluruhan karena tidak semua tasawuf memiliki pemahaman seperti itu. Ada memang kelompok kalau sudah sampai katanya ma'rifat, sudah bagi mereka sudah tidak wajib tidak wajib salat. Nantilah keluarlah istilah wali majdubnya yang sudah diangkat dia dari, sudah tidak ada takalif, tidak ada pembebanan keagamaan, tidak wajib salat, tidak wajib puasa, tidak lain sebagainya. Ini kan merambahnya ke sana. Ini mungkin yang dikhawatirkan oleh saudara calon peneliti ya, sehingga merasa perlu untuk mengangkat, untuk menjaga kemurnian dari sisi baik dari syariat maupun keyakinan peserta didik yang ada di madrasah aliyah. Dan ini butuh, sebenarnya saya mengatakan ini butuh memang keseriusan yang sangat mendalam untuk memahami, karena banyak buku-buku yang berbicara justru juga membela tentang metode-metode tarekat seperti ini. Makanya kalau tadi dijadikan rujukan perspektif Al-Quran dan hadis, ya selesai masalah tadi. Tidak, jadi dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Kalau perspektifnya Pak Ustadz Sastra kan repot. Nanti ada yang bantah lagi. Ya, saya tidak setuju dengan ini perspektif Al-Quran. Itu pun tetap nanti akan ada yang membantah. Meskipun dikatakan perspektif Al-Quran dan hadis, kan nanti Al-Quran ada penafsirannya, sunnah ada yang syarah. Kemudian datang ulama lain yang cara memahami dan menafsirkan ayat yang dijadikan sebagai dalil itu berbeda dengan cara ulama yang dijadikan sebagai dijadikan sebagai rujukan. Tapi itu sesuatu hal yang biasa sebenarnya dalam dunia akademi, dalam dunia akademi saling bantah-membantah. Coba tahafutul falasifah, kemudian keluar tahafutul falasifah saling membantah. Saya ada guru di di Mesir dulu, itu bukan main. Satu pekan setelah keluar buku bantahan terhadap buku yang dia tulis, 1 bulan kemudian keluar lagi bukunya untuk membantah bantahan tulisannya. Memang saling, tapi dengan cara ilmiah. Jadi saya kalau memang mau ditambah, tadi ada juga studi kritis ya terhadap materi kurikulum akidah akhlak, mungkin dalam kurung ya studi kritik ya terhadap materi kurikulum akidah akhlak dalam kurung tadi syariah ya, hakikat tarikat, hakikat ma'rifah ya. Nah, kalau saya itu dalam perspektif dalam buku di buku akidah akhlak madrasah aliyah dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Nah, nanti kita bisa kembangkan lebih bagaimana. Yang jelasnya bahwa ini memang butuh banyak referensi untuk kemudian harus dibaca. Buku-buku tasawuf itu baca. Nanti saya juga bisa kirimkan lilin yang berkaitan tentang masalah ini. Karena memang kalau secara dijadikan yang menjadi landasan ataukah kajian pustaka sebelumnya, hampir kita tidak akan menemukan di Indonesia yang mengkritisi secara ilmiah yang mengkritisi tentang masalah tasawuf ini. Apalagi kalau sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama, tidak ada yang berani. Maka ini satu langkah yang maju yang diambil oleh Ustadz Sastra karena berani mengangkat dan mengkritisi buku yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
Kalau kita mau cari, tidak ada disertasi atau tesis yang akan mengkritisi hal itu. Makanya dia mengambil mungkin dari buku berbahasa Arab yang masih taraf tingkat akademi masih magister, sementara dia karena secara kalau di Indonesia saya belum juga menemukan yang menemukan tentang mengkritisi tentang hal. Kalau tulisan-tulisan lepas iya. Tulisan termasuk tadi bukunya siapa yang dituliskan tulisan sebenarnya karya-karya lepas. Bukan bukan karya akademi yang dipertanggungjawabkan di depan doktor dan profesor. Dia sekedar tulisan karya lepas yang dia buat, kemudian itu dijadikan sebagai salah satu di antara rujukan. Tapi saya kira itu dari saya, Pak Moderator. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Abdul Halik. Terima kasih banyak, Pak Dr. Terima kasih banyak Pak Nas ya atas masukan-masukan, penguatan-penguatannya. Karena waktu sudah masuk salat asar, jadi kami dari Prodi S3 PAI menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada seluruh dewan penguji yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam seminar proposal secara virtual pada hari ini. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan marilah kita mengakhiri dan menutup seminar proposal secara virtual dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.